Halo, saya Miki Afi. Hai, saya Dita Farhana. Maju terus Badan Litbang Pertanian. Semoga sukses terus, jaya terus. Semoga semakin banyak lagi inovasi yang bisa diberikan untuk negeri kita, Indonesia. Industri florikultura ternyata bisa memberikan income yang luar biasa terhadap sebuah negara. Bayangkan aja nih Sob, negara sekelas Belanda saja pendapatan terbesarnya adalah dari sektor industri florikultura. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Industri florikultura ternyata mempunyai peran yang strategis bagi perekonomian di negara kita nih. Ini terbukti dengan nilai PDB kita yang sebesar 9 triliun rupiah dan nilai ekspor kita yang mencapai angka berapa? 18 juta US dollar. Wow, bukan angka yang kecil guys. Ini angka yang sangat besar sekali untuk negara kita. Dan saat ini salah satu perusahaan terbesar florikultura di dunia, yaitu Sakata Seed Corporation, telah menggandeng Badan Litbang Pertanian untuk mengembangkan komoditas inpatient. Bunga pacar air ini kita sudah kerjasama dengan Jepang sudah lebih 10 tahun dan sekarang ini sudah masuk pasar Eropa. Ini hasil kerjasama dengan Sakata Seed Production di salah satu perusahaan benih pacar air lokal di Indonesia. Dia toleran kering. Di Jepang mereka punya pacar air yang rimbun, bunganya besar, tapi dia tidak toleran kering. Kita kawinkan itu, dihibridisasi kata Pak Menteri. Kita hasilkanlah varietas unggul baru yang toleran kering dan mempunyai bunga yang banyak. Sekarang sudah berkembang di seluruh Eropa. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang impatient ini, saya sudah terhubung dengan saudara kembar saya yang sudah berada di Balai Penelitian Tanaman Hias yang merupakan salah satu unit kerja dari Badan Litbang Pertanian. Silakan saudara kembar saya. Maaf Pak, bukan ini fotonya, salah. Nah ini. Oke, silakan rekan Wisnu. Baik, terima kasih rekan Wewes yang ada di studio. Sekarang saya sudah berada di Balai Penelitian Tanaman Hias, salah satu unit kerja dari Badan Litbang Pertanian. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Rudi Suryandi selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Hias. Kita langsung tanya-tanya saja. Baik Pak Rudi, sebenarnya bunga impatient ini bunga apa sih dan kegunaannya itu untuk apa Pak? Kita punya sumber daya genetik impatient dan kita kenal nama umumnya adalah pacar air. Sebenarnya tanaman impatient atau pacar air ini bisa dipakai untuk tanaman landscape, juga untuk tanaman pot. Kemudian ini kan sudah dikerjasamakan dengan Sakata Seed Corporation dari Jepang, dari luar negeri. Bagaimana awal ceritanya nih perusahaan dari Jepang kemudian tertarik untuk mengembangkan impatient ini Pak? Sakata Seed Corporation dari Jepang adalah perusahaan yang besar di bidang perbenihan dan salah satunya adalah untuk tanaman hias. Jadi mereka mempunyai varietas yang bagus, tapi kelemahannya tidak tahan terhadap panas dan kekeringan. Itulah mereka bekerja sama dengan kita Pak ya? Kita kaya akan sumber daya genetik yang punya spesies-spesies yang mempunyai gen ketahanan terhadap kekeringan dan tahan panas tadi. Baik Pak, untuk kerjasamanya sendiri sejauh ini sudah sampai mana Pak? Jadi kita sudah mempunyai kerjasama ini sudah cukup lama. Sudah fase pertama sudah selesai tahun kemarin, selama 10 tahun. Mereka sudah menghasilkan varietas yang spektakuler yang dikenal dengan nama Sun Peasant. Tanaman ini bagus dan juga tahan terhadap kekeringan dan panas. Jadi pasarnya sudah mulai baik di Jepang sendiri, Korea, di Asia itu, kemudian di Eropa dan di Amerika. Selanjutnya apa sih Pak yang kita dapat dari kerjasama ini Pak? Dari hasil komersialisasi impatient ini yang kemarin sudah terakumulasi lebih dari 5 miliar Mas Wewes. Jadi ini mudah-mudahan yang tahap kedua lebih advance ini kerjasamanya. Kita sudah melakukan joint breeding. Jadi bersyukur ini sudah ada 7 klon yang sesuai dengan preferensi pasar mereka sudah terpilih. Baik, berarti tanaman impatient ini sudah mendunia. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Demikian Sobat Flori, wawancara kami dengan Bapak Rudi Suryandi selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Hias. Kita kembali lagi ke studio. Silakan rekan Wewes. Nah, itu tadi liputannya kan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan pencapaian yang sudah diraih oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.